Jumpa lagi ke channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan kepada Tuhan. Lanjut sebutan, Bapak Infrastruktur Indonesia, seringkali disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi, selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia sejak 2014 hingga saat ini. Hal ini tak lepas dari kebijakannya yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mulai dari infrastruktur konektivitas, transportasi, layanan dasar, pangan, energi, industri, kesehatan hingga pendidikan. Prioritas itu telah diumumkannya ke publik tak lama setelah resmi menjabat sebagai presiden. Kemudian Jokowi juga langsung menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, RAPBNP, 2015. Tujuannya agar penyusunan keuangan negara yang semula tidak memperhitungkan proyek-proyek infrastruktur prioritasnya di era pemerintahan presiden terdahulu jadi dapat mengakomodir keinginannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ada beberapa yang sudah memberikan masukan-masukan pada saya mengenai tambahan dalam rangka penyusunan RAPBNP, tetapi saya hanya ingin 2015 itu fokus kita di infrastruktur, diungkap Jokowi di sidang Kabinet Paripurna pada Desember 2014. Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat penting karena infrastruktur yang dimiliki Indonesia masih belum cukup secara jumlah maupun kualitas untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Bahkan, menurutnya, infrastruktur yang buruk justru dapat menjadi hambatan utama pada kemajuan perekonomian Indonesia ke depan. Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin memperbaiki infrastruktur sekaligus membangun yang baru yang dapat menunjang ekonomi. Harapannya, pembangunan infrastruktur dapat menekan biaya produksi industri sehingga nilai jual produk menjadi lebih murah dan berdaya saing di pasar lokal maupun internasional. Begitu juga dengan biaya transportasi dan ongkos distribusi jadi lebih terjangkau sehingga dapat produktivitas ke depan. Jika ini semua tercapai, maka Indonesia dapat kompetisi dengan negara-negara lain di pasar dunia. Infrastruktur artinya banyak sekali, dan dengan itulah kita memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain, katanya, setahun setelah menjabat sebagai Presiden RI di sisi lain. Jokowi menilai pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan industri, karena dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian, ketika proyek infrastruktur itu sudah terbangun dan digunakan, maka akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya pembangunan pasar, maka dapat menciptakan aktivitas perdagangan baru di wilayah tersebut. Yang tak kalah penting, menurutnya, pembangunan infrastruktur juga berarti melahirkan pelayanan publik baru bagi masyarakat. Apalagi pelayanan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Tak ketinggalan, pembangunan infrastruktur juga berarti membangun peradaban atau budaya luhur yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan, itu turnya. Yosafat, seorang warga Nayoni, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu yang merasakan manis infrastruktur di daerahnya. Ia pernah merasakan betapa jalan yang berlubang dan rusak di kelurahannya membuat anak-anaknya susah untuk sekolah, karena tak ada kendaraan yang mau melewati jalan menuju sekolah. Beruntung jalan itu kini sudah diperbaiki oleh pemerintah karena masuk dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan 27 ruas jalan sepanjang 217 km di NTT. Dengan begitu, akses jalan yang layak ini sudah dapat dinikmatinya. Sekarang sudah menikmati infrastruktur jalan bagus, kami ke tempat kerja pun sudah tidak terlambat, anak sekolah juga sudah bisa dengan motor, sudah bisa menikmati jalan, tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak seperti dulu kan susah sekali, ucapnya. Pemerintahan Presiden Jokowi telah membangun berbagai jenis infrastruktur dalam 1 dekade terakhir. Sebut saja beberapa megaproyek seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, WOS, Mass Rapid Transit, MRT, Fase 1, dan Light Rail Transit, LRT. Tak ketinggalan dengan pembangunan tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed, MBZ, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, tol Trans Kalimantan, jalan Trans Papua hingga proyek BTS 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Namun, proyek infrastruktur yang dibangun sejatinya tidak hanya yang berskala besar. Justru ada banyak pembangunan infrastruktur berskala kecil yang kehadirannya sangat dekat dengan masyarakat seperti jalan desa, jembatan sampai bendungan dan irigasi. Tercatat, 366.000 km jalan desa, 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, dan 1,9 juta meter jembatan desa telah terbangun dalam 10 tahun terakhir. Selain itu,
Ada pula pembangunan 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, dan 1,18 juta hektar jaringan irigasi baru. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Abdul Muiz menyatakan akan ada tambahan 13 bendungan baru yang selesai sampai akhir 2024. Dengan tambahan bendungan baru yang selesai itu, nantinya daerah irigasi premium akan bertambah sekitar 396.000 ha. Selain bendungan baru, pemerintah juga merevitalisasi bendungan dan jaringan irigasi lama seluas 4,38 juta ha pada periode yang sama. Sehingga dengan tambahan pasokan air dari bendungan baru, pembangunan irigasi baru serta tahap irigasi existing, indeks pertanaman meningkat dari sekitar 1,4 2014 menjadi 2,5 2024, diterang Abdul Muiz. Pembangunan infrastruktur juga hadir dalam bentuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, PAMSIMAS. Tujuannya agar penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi bagi masyarakat pedesaan terjamin. Tercatat PAMSIMAS sudah ada di lebih dari 80% kabupaten di Indonesia sampai Desember 2021. Dari kehadiran PAMSIMAS ini, manfaat air layak minum sudah dirasakan oleh 24 juta jiwa dan manfaat sanitasi dirasakan oleh 16 juta jiwa. Revitalisasi pasar juga menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur pemerintah di era Presiden Jokowi. Menurut data Kementerian Perdagangan, setidaknya ada 30 pasar yang direvitalisasi pemerintah pada tahun ini. Teranyar, pemerintah telah selesai merevitalisasi Pasar Godean di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasar Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung pada Agustus 2024. Presiden Jokowi meresmikan langsung pembukaan kedua pasar tersebut. Infrastruktur untuk Papua. Prioritas pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi juga menyasar Papua. Buktinya, Presiden Jokowi sampai menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres itu berisi rincian tugas kepada masing-masing menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh wilayah Pulau Papua, jelas bagian ketiga belai tersebut. Sementara realisasi di lapangan, pemerintah setidaknya sudah membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.446 km sampai 2021. Pemerintah juga membangun dan merevitalisasi 8 sarana olahraga di Papua yang sempat digunakan untuk perhelatan ajang PON 20. Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN, juga dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tercatat kini ada PLBN SKO Kota Jayapura, PLBN Sota Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun Kabupaten Bovendigul yang berbatasan dengan Papua Nugini. Tak ketinggalan, ada pula pembangunan proyek Palaparing Timur untuk pemenuhan akses internet kepada masyarakat Papua. Harapannya, proyek infrastruktur ini dapat menghapus kesenjangan digital di Papua dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Lanjut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyebut Presiden RI Prabowo akan meresmikan beberapa proyek infrastruktur dalam 100 hari kerja. Menurut dia, beberapa proyek yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, hampir rampung. Terkait 100 hari kerja juga tadi kita bahas, ada beberapa ongoing projects yang sebetulnya progres pembangunannya 80, 85, 90% artinya tinggal dikawal sedikit lagi tuntas, itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini, ya ujarnya di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu, 23 Oktober 2024. Selebihnya, untuk tahun depan tentu kita juga akan tata. Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur, apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan, dan bukan hanya secara formalitas tentunya tetapi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah sekali lagi semangat keberlanjutan, sambung AHY. AHY menuturkan, pemerintahan Prabowo juga akan mencanangkan beberapa infrastruktur yang bisa menunjang perekonomian nasional. Selebihnya kita juga akan melaporkan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan, yang jelas tidak keluar dari semangat visi-visi Bapak Presiden RI Prabowo Subianto. Keberlanjutan dari Bapak Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain, ucap dia. Mantan Menteri ATR ini menyebut, pemerintah baru ini juga fokus dalam mencegah bencana alam bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman. Hal ini juga seringkali mungkin tidak terlalu mendapatkan perhatian karena biasanya kalau infrastruktur kelihatannya besar-besar, tapi ini lebih pada bagaimana meyakinkan masyarakat kita juga
Hidupnya lebih baik, berkualitas, dan mereka punya kesempatan kerja, kesempatan ekonomi lebih baik lagi, imbuh dia. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menginginkan tidak ada pembangunan ekonomi yang sangat timpang antara Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membawahi 5 kementerian teknis. Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2024 hingga 2029.